Kalau berbicara rumah tangga, ya, itu berarti terdiri dari rukun-rukun rumah tangga. Ya. Ada siapa saja? Pemimpin, al-qayyim, siapa itu? Suami. Dan sisanya adalah rakyatnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka bagaimana sebuah organisasi kecil ini menjalankan semua tanggung jawabnya, menjalankan semua kegiatan-kegiatannya, menjalankan visi misi dari organisasi kecil ini, tidak lain membutuhkan sesuatu yang disebut dengan komunikasi. Dan cara terbaik dalam komunikasi itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah dengan musyawarah. Berkaitan dengan musyawarah dalam keluarga, ya, maka syariat kita memberikan gambaran-gambaran dalam hal urusan apa saja. Di antara yang pertama tadi adalah tentang urusan menyapih, gitu ya. Urusan nyapih. Nanti kita akan kaitkan, saudara sekalian, ya. Kalau dalam urusan-urusan yang seperti ini disebutkan dalam Al-Quran, urusan sapih menyapih saja, yang itu berkaitan dengan kemaslahatan sang ibu, juga berkaitan dengan kemaslahatan sang ayah. Misalnya ketika ibundanya, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu sedang kondisi yang tidak ideal, ya, maka kemudian dia harus segera nyapih anaknya. Apakah dia kemudian tetap memaksakan diri harus 2 tahun misalnya? Karena kondisi-kondisi tertentu, ya, menjadikan seorang istri, ya, seorang ibu kesulitan, ya. Ada bahkan beberapa kondisi tidak bisa menyusui. Maka kalau kemudian 2 tahun ini adalah sebuah kewajiban, maka memberatkan. Maka boleh tidak? Boleh, atas dasar musyawarah. Tentu dengan melihat kemaslahatan siapa? Sang bayi. Demikian juga dengan bapaknya. Kalau kemudian setelah disapih ada maslahat yang lebih besar daripada itu, ya, lebih meringankan orang tuanya, karena memulai dengan membiasakan sang anak sudah mulai diajari apa? Makan. Karena kondisi-kondisi tertentu inilah kemudian dianjurkan dalam syariat itu melakukan musyawarah. Ini hanya dalam urusan apa? Sapih menyapih anak. Sampai mendapatkan perhatian musyawarah. Yang kedua, dalam urusan menikahkan anak perempuan. Ya. Ada yang tahu hadisnya? Menikahkan anak perempuan. Istakbirun nisa, ya, au amiruhun, ya. Mintalah pendapat kepada wanita-wanita kalian, ya, istri-istri kalian dalam menikahkan putri kalian. Jadi, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan muncul pertanyaan. Apakah menikahkan putri ini hak prerogatifnya seorang ayah atau ini menjadi hak keduanya? Lalu bagaimana dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Yang dalam surah An-Nisa itu disebutkan bahwa laki-laki itu punya qiwamah, punya kepemimpinan. Maka pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita jawab semuanya. Karena kadang terjadi perselisihan, terjadi salah pendapat. Ayahnya pengen ini, ya, ibunya berbeda. Bagi masalah-masalah krusial. Boleh tidak meminta saran, meminta pendapat kepada sang ibu ketika menikahkan putrinya? Jawabannya justru ini yang diperintahkan. Ya. Bahkan urusan-urusan yang seperti ini, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, mintalah pendapat kepada ibunya. Memang betul, wilayah kewalian itu yang memegang siapa? Ayah. Tidak sah kecuali dengan wali. Karena rukun menikah itu harus ada wali. Tapi tidak kemudian dipahami bahwa
ya, siapapun yang di bawah kewaliannya kemudian dipaksa menikah begitu saja. Karena al-imra'ah, al-mar'ah al-balighah, kalau sudah balik ya, maka la tungkahul mar'ah, tidak dinikahkan ya, al-thayyibu itu kecuali tustakmar. Kalau janda itu harus dimintai dulu pendapatnya ya. Kalau masih apa? Lawannya janda apa? Sebutnya apa? Gadis ya, gadis. Kalau gadis itu stakdan ya, dimintai izin. Jadi di atas semena-mena. Maka kalau tahu-tahu langsung dinikahkan begitu saja, ya, para ulama mengatakan ini nikahnya tidak sah. Ini orang yang sudah balik ya. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan menikahkan anak perempuan ini ternyata langsung mendapat perintah dari Rasulullah SAW agar juga mengambil pendapat siapa? Sang ibu. Ya. Maka disinilah jamaah yang dirahmati Allah, dalam rumah tangga itu perlu menentukan visi misi hidup. Banyak terjadi perselisihan pendapat dalam berbagai masalah itu kembalinya kepada beda dalam visi misi. Maka ini yang harus dipersiapkan. Ya. Kalau dalam pernikahan anak, ya nanti berkaitan tentu dengan apa? Apakah sekufu atau tidak? Ya. Apakah seimbang atau tidak? Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan maslahat. Maka standar seorang ayah dan seorang ibu, ya, idealnya adalah standar dari visi misi roadmap hidupnya. Kalau berbeda visi misi dalam membina rumah tangga, sangat mungkin berbeda dalam penentuan berbagai macam kemaslahatan rumah. Nanti kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah diberikan pendapat, diberikan ruang untuk berpendapat kepada sang istri, tetap ya kemudian keputusan itu dikembalikan kepada al-qayyum, pemimpinnya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah tekadmu bulat, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah selesai musyawarah untuk mencari kesepakatan, meminta pendapat saran kepada sang istri, demikian juga pendapat sang suami, dirembukin, disepakati, dan faida azamta, ketika sudah bulat tekadnya, fatawakal Allah. Maka silahkan serahkan semuanya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi sudah ada dua tadi contoh. Yang pertama disebutkan tentang menyapih anak. Yang kedua menikahkan anak perempuan. Ada lagi? Ada. Ya. Kemudian disimpulkan juga, ya jamaah yang dirahmati Allah, termasuk kemaslahatan dalam mengatur jarak anak. Ini juga boleh bagian dari majalat yang atau kondisi-kondisi yang diperbolehkan juga untuk bermusyawarah. Dan ini ya sangat relate sekali ya, relevan sekali. Silahkan nanti dikaji ini, khususnya ya, teman-teman yang di dunia kesehatan. Bahwa kita akan melihat indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam setiap syariatnya itu ada maqasid. Ada apa? Tujuan-tujuan. Ada mahasinul Islam. Ada keindahan-keindahan Islam yang di balik itu semuanya ada hikmahnya. Secara tegas tidak disebutkan bahwa untuk semua pasangan suami istri harus memberikan jarak kelahiran. Tidak ada. Tapi kalau kita dari istiqra ya, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, orang-orang atau wanita-wanita yang melahirkan itu menyusui selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Kemudian di ayat yang lain yang berbicara tentang wasiat untuk berbakti kepada orang tua. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi
Nah, salah itu nasyahro itu gimana itu? Yang 30 disebutkan di situ adalah 30 ya. 30 bulan. Jadi 30 bulan itu kalau dikurangi 2 tahun menyusui berarti minimal kehamilan adalah 6 bulan. Di sini para ya diantaranya ulama-ulama kontemporer menyimpulkan bahwa paling tidak ya, jarak kelahiran satu dengan yang kedua itu ya paling tidak idealnya adalah 30 bulan atau 3 tahun. 22 tahun lebih 2,5 tahun ya atau 3. Sehingga ini juga memperhatikan maslahat apa perempuan, maslahat wanita. Ya, karena kalau tidak dijarak ya ya ibu-ibu yang lebih paham ya. Ya, sudah menyusui, sudah Allah karuniakan anak ya. Betapa perjuangan yang luar biasa. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya apa? Musyawarah. Ini beberapa hal yang dianjurkan ya dalam syariat itu ya, kita boleh mengambil musyawarah. Nah, kemudian coba kita lihat praktik musyawarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi standar bagi kita semuanya. Dalam setiap perkara kali yang harus kita ingat ya, yang harus kita tanyakan dalam setiap apapun ya kondisinya, bagaimana kaifa hadjun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam urusan ini, karena tidak ada sedikit pun ya yang ditinggalkan dari Al-Quran itu penjelasannya mencakup seluruh apa yang dibutuhkan setiap manusia. Ma faradna fil kitabi min syai'. Ya. Maka setiap ada permasalahan urusan yang berkaitan dengan diri kita, keluarga kita, urusan umat atau apapun, maka kita tanyakan bagaimana hadis Nabi SAW, bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. Pernahkah beliau bermusyawarah dengan istrinya? Nah, pertanyaannya itu. Ada yang tahu? Jawabannya tentu pernah. Bahkan beliau itu adalah diibaratkan oleh para sahabat itu, ya, orang yang paling banyak mengambil musyawarah itu adalah Rasulullah SAW. Musyawarah dalam urusan-urusan yang besar. Musyawarah dalam urusan rumah tangga. Ya, banyak sekali. Kalau kita membahas tentang musyawarah secara umum, akan kita sebutkan banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Dalam urusan rumah tangga, Rasulullah SAW ya, meminta masukan dari istrinya. Di antara yang terkenal adalah kisah tentang Sulhul Hudaybiyah. Apa itu? Perjanjian Hudaybiyah. Ada yang tahu? Saya mau tanya, mungkin barangkali sudah ada yang pernah baca, pernah dengar tentang perjanjian Hudaybiyah. Kaitannya dengan musyawarah ini seperti apa? Wah, praktiknya. Jadi gini, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ketika Rasulullah SAW pada tahun 6 Hijriah mau melaksanakan umroh bersama para sahabat. Sampai di tempat yang disebut dengan Hudaybiyah, kemudian dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Nggak boleh masuk. Sampai di sini. Maka terjadilah perundingan, negosiasi, tafawud. Para sahabat sudah pakai ihram semuanya. Sudah siap-siap untuk umroh. Sudah pakai baju ihram. Tinggal sedikit lagi masuk ke Mekah. Ya, Hudaybiyah ini, ya, Hudaybiyah ini salah satu mikot ya. Mikot itu tempat orang ambil niat umroh bagi penduduk Mekah. Ya, ada Hudaybiyah di sebelah barat kota Mekah. Kalau sebelah utaranya ada Tan'im. Ya. Kalau sebelah timur ada Ji'rana. Jadi kalau orang Mekah itu mau umroh, itu harus keluar dulu ke tanah halal. Nah, dalam kota Mekah itu ya, ya tanah haram, itu mau umrah harus ke tanah halal dulu. Kalau ke barat Hudaybiyah, ke utara adanya Tan'im, ke timur ada Ji'rana. Nah ini sebelah mana? Di sebelah barat Hudaybiyah. Jadi Rasulullah SAW mengambil jalan, ya jalan ke kota Mekah. Saat itu jalannya rutenya adalah melewati Hudaybiyah. Ya. Beberapa tahun terakhir itu dikenal dengan tempat apa? Yang banyak pengembala untanya. Nanti mudah-mudahan Allah rezekikan kita umroh ya, bareng insya Allah.
Di Hudaybiyah itu dihadang oleh kaum kafir Quraisy, nggak boleh masuk. Kemudian hasil perundingan itu pun menurut para sahabat rasanya ini berat sebelah. Kenapa? Karena sudah jauh-jauh kita mau umrah, ternyata dilarang oleh kaum kafir Quraisy untuk masuk Mekah. Dalam perjanjian tertulis nanti mereka diperbolehkan ya para sahabat kaum muslimin dari Madinah itu boleh umrah untuk tahun depan. Dan tahun ini hanya sampai di sini saja di Hudaybiyah. Mendengar itu setelah ditandatangani Rasulullah SAW disepakati Rasul mengajak para sahabat untuk tahallul. Untuk apa? Melepas ihramnya. Artinya apa? Tidak melanjutkan lagi umroh. Segera menyembelih korban dan tidak melanjutkan umroh. Mendengar ya perjanjian ini, para sahabat itu mulai apa? Ragu, tidak semangat. Mereka sudah begitu persiapan untuk umroh, ya, sudah ihram, sudah bentar lagi masuk kota Mekah, bentar lagi bisa umroh, tapi ternyata dihadang oleh orang kafir Quraisy. Dan waktu itu Rasulullah SAW meminta tapi permintaan Rasulullah SAW ini ternyata berat bagi para sahabat. Disuruh tahalul, nggak ada yang mau tahalul. Karena para sahabat mengiranya ini mungkin hanya rukhsah saja, keringanan buat nenangin kita aja, kata mereka. Padahal Mas Rasulullah, ya udah kita tahalul saja, sudah kita pulang ke Madinah. Tahun depan kita umrah lagi. Tapi ternyata diminta Rasulullah SAW tetap saja tidak segera tahalul, tidak segera nyembelih korban. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun masuk ke kemahnya dan saat itu ya, bersama dengan Ibunda Ummu Salamah. Disampaikanlah kepada Ibunda Ummu Salamah ya, bahwa para sahabat tidak mau tahalul. Maka kemudian meminta pendapat dari sang istri. Ibunda Ummu Salamah, apa yang dia katakan? Ukhruj wanhar budnak wala tukallim minhum ahada. Sudah wahai Rasulullah, cukup Anda keluar ya, segera sembelih korban, tahallul, nanti mereka para sahabat pasti akan mengikuti. Maka benar ya. Ternyata Rasulullah SAW ya, setelah mendapatkan musyawarah saran dari istrinya, keluarlah dari kemahnya, segera beliau tahallul ya, cukur rambut, kemudian menyembelih ya korban, dan saat itu kemudian para sahabat yang tadinya disuruh untuk tahallul nggak segera tahallul, mereka kemudian mengikuti Rasulullah Muhammad SAW setelah mendapatkan musyawarah dari istri. Siapa tadi? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Masya Allah. Ini sebuah gambaran praktik Rasulullah SAW menjalankan musyawarah dalam rumah tangga. Bahkan istrinya dimintai pendapat dalam urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Karena apa? Karena zakatnya, karena kecerdasan istrinya. Sekali lagi bahwa orang yang dimintai pendapat musyawarah itu adalah orang yang dianggap mampu memberikan solusi. Maka jangan asal meminta musyawarah kepada siapa saja. Dikit-dikit cerita, curhat, apa. Semua urusan rumah tangga ceritakan kepada temannya. Jangan. Ada seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah jaga. Jangan sampai bahkan kemudian nanti mengungkap aib buruk keluarganya. Ya, mengungkap kekurangan-kekurangan pasangannya. Tapi Anda boleh minta musyawarah, sampaikan untuk mendapatkan solusi kepada orang yang tepat, yang muktaman. Orang yang Allah berikan kompetensi, orang yang Allah berikan integritas amanah. Dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya, keahliannya. Ini anjuran, ini hadirin Nabi SAW. Ini adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah, indah. Dalam setiap perkara apapun, selalu saja kita berusaha mencari bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam urusan ini. Karena sudah dijamin bahwa shadiqul masduq, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak berbicara kecuali atas dasar wahyu, tidak atas dasar hawa nafsu. Maka percayalah bahwa tidak ada kebaikan melainkan beliau ajarkan kebaikan itu dan beserta kaidah-kaidahnya. Dan tidak ada keburukan melainkan beliau melarang keburukan-keburukan itu ya beserta dengan turunan-turunannya. Maka semua solusi dalam kehidupan kita di dunia ini, baik dalam urusan apapun itu, baik urusan perdata, urusan pidana, urusan rumah tangga, ya, urusan
bersosial, bermasyarakat, bernegara, semuanya itu sudah ada tuntunannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian contoh yang lain dipraktekkan oleh sahabat yang mulia. Ali radhiyallahu taala anhu beserta istrinya siapa? Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen melihat ada nggak praktiknya musyawarah dalam rumah tangga? Ya, ya. Bahkan terjadi dialog, diskusi yang cukup panjang. Manusiawi. Pernah suatu ketika Ali radhiyallahu taala anhu curhat kepada Fatimah. Wallahi, ya, beliau bersumpah ya. Itu ungkapan orang Arab, wallahi ini wah, capek banget. Sanautu. Ya. Beliau itu sudah letih, capek ya, melakukan pekerjaan beliau seharian ya. Yang dengan pekerjaan itu mendapatkan upah. Memberi minum onta. Maka ketika cerita kepada istrinya, sama istrinya pun cerita kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Wallahi, ya, demi Allah saya juga capek. Kenapa? Sampai tangannya pun ya ngepal, panas. Karena beliau menggiling ya, menggiling dengan batu. Menggiling gandum dengan batu. Jadi kadang istri ya curhat ke suami, lelah, lemes, capek mas gitu. Sama suami juga, wah seharian, Masya Allah, banyak banget tugas. Sama ternyata sahabat pun sudah pernah seperti itu. Manusia. Sama-sama curhat kemudian berat, ngerasa berat. Ya. Karena ini putrinya Rasulullah SAW. Ya. Putrinya siapa? Utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang ngerasakan betapa ya pekerjaannya membantu suaminya itu berat sekali, urusan rumah tangga itu menggiling apa? Tepung gandum. Kalau sekarang tinggal pencet jadi ya. Aman. Beli siap frozen semuanya, tinggal goreng. Nah, dulu harus apa? Numbuk sendiri, ya. Ngolah sendiri untuk menjadi sebuah makanan. Masya Allah. Yang satu mencari nafkah. Maka kemudian melihat kondisi istrinya yang seperti itu, Ali radhiyallahu taala anhu menyarankan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, cobalah, enggak apa-apa Dek, kamu bilang kepada abahmu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pulang dari perang, ada sabi, punya apa? Kawanan perang. Siapa tahu nanti ada yang siap menjadi khodimmu, menjadi apa? Pembantu. Maka kemudian mendapatkan saran ini, Fatimah radhiyallahu taala anha pun bergegas pengen ya menyampaikan permintaannya kepada Rasulullah SAW. Pulanglah kemudian menemui Rasulullah, ternyata waktu itu ada banyak tamu penting. Balik lagi. Berangkat lagi ketemu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka disampaikan kepada Ibunda Aisyah ya, tashtaki. Ya, menyampaikan ya keluhannya. Betapa beratnya apa? Menjadi ibu rumah tangga. Betapa beratnya tugas seorang ibu, seorang istri. Keluar lagi ya, karena belum tersampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada Ummu Salamah juga. Maka kemudian dikabarkanlah kepada Rasulullah SAW melalui ya dua istrinya itu, dan disampaikan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ala adullukuma. Ya. Kemudian ditemui. Ala adullukuma, maukah kalian berdua ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW, langsung ditemui ya Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Ada yang lebih baik daripada khodim, daripada pembantu. Apa yang lebih baik itu? Ya, setiap malam sebelum tidur kalian baca tasbih 30 kali. Ya, tahmid, takbir, zikir itu dibaca setiap sebelum tidur. Karena ternyata Rasulullah SAW tidak memiliki khodim. Ya, tidak memiliki siapa yang bisa menjadi khodimnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah ya. Kalau kita melihat ternyata dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sirah para sahabat itu banyak kejadian-kejadian yang bisa kita ambil ibrah.
Bisa kita ambil pelajaran. Jangan-jangan selama ini karena kita belum pernah mencari, ya, bahwa dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ya tugas rumah tangga itu ya sama. Ada kewajiban, ada hak. Ada tugas seorang suami, ada tugas seorang istri. Ada hak seorang istri, ada hak seorang suami. Dan dua-duanya juga memiliki kewajiban bersama. Dan semuanya punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya. Kemudian ini suami dan istri. Tadi sudah ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Ini dalam urusan beberapa hal ya. Alhamdulillah urusan yang masih ringan. Masih misalnya sifatnya hanya ada beberapa kesibukan-kesibukan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Ya, dengan ada khodim selesai, ada pembantu selesai. Jadi boleh seperti itu. Nanti ada pembahasan yang lebih panjang dari fikih. Ya. Boleh nggak meminta pembantu? Nah, istri minta pembantu kepada suami, boleh tidak? Nah, itu tergantung. Tergantung urufnya. Ya. Jadi di fikih dijelaskan, kalau nih menikahi seorang perempuan wanita yang dari kecil, urufnya dia itu di khidmah, dibantu. Jadi keluarga yang terhormat. Anda mau nikah dengan perempuan seperti ini harus siap. Harus siap apa? Nyari pembantu. Tapi kalau nih, urufnya perempuan di kampung itu, di keluarganya biasa membantu suaminya. Yang ini enggak wajib masuk pembantu. Misalnya ya, nikah dengan orang kota kan beda ya, di Jakarta sana. Jadi harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan muasyarahlah dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan urf. Maka urf itu berlaku dalam Islam. Al-adah muhakkamah. Adat hukum kebiasaan itu bisa dipakai menjadi standar hukum. Nah, ini lompat dikit ke fikih. Baik, kita kembali ya. Baik jamaah yang memang Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu lagi saya berikan contoh. Dalam Al-Qur'an ketika khawatir terjadi ya, perselisihan yang besar, ya, maka dianjurkan dalam Al-Qur'an itu untuk mendatangkan satu ya pengadil hakam dari pihak laki-laki dan satu yang pengadil dari pihak perempuan, hakim. Ya. Tujuannya apa? Ternyata kemudian disinilah juga diperintahkan untuk bermusyawarah. Maka dalam urusan-urusan yang pelik, yang berpotensi terjadi perpisahan, atau berpotensi menimbulkan perselisihan yang besar, maka dianjurkan juga boleh untuk melibatkan urusan rumah tangga ini dengan keluarga. Terkadang takut, karena wajib taat pada suami, sehingga ketika mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, yang mengkhawatirkan, bahkan mengkhawatirkan nyawa, tidak berani ya mencari solusi. Padahal syariat tidak demikian. Syariat memberikan kesempatan. Fa in khiftum shiqaqa bainihima. Ya kan? Kalau dikhawatirkan bagi kalian ya akan terjadi syiqaq, perselisihan, perpecahan, ya. Maka datangkan dari pihak suami, datangkan dari pihak istri orang yang siap bermusyawarah. Jadi boleh. Dan itu justru yang disebut dengan musyawarah dalam rumah tangga. Jadi praktiknya ada. Contohnya ada Rasulullah dengan istrinya, Ali dengan Fatimah, Fatimah dengan ayahandanya. Contoh yang lain, anak dengan orang tuanya. Kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya. Inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza. Ya bunayya. Wa falamma balagha ma'hu sa'ya. Ketika Nabi Ismail sudah mulai tumbuh dewasa. Qala ya bunayya. Wahai anakku. Inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza. Sesungguhnya aku bermimpi, di mimpi itu aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Kira-kira bagaimana menurutmu? Fangdur madza tara. Jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermusyawarah dengan anaknya Nabi Ismail, itu anak yang sudah ditunggu kelahirannya untuk pertama kali. Ya, disebutkan dalam sejarah itu, ketemunya Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim itu tidak lebih dari 3 atau 4 kali.
baru lahir, diajak hijrah dari Syam ke Mekah, ditaruh di depan tempat yang nanti akan dibangun Ka'bah. Langsung ditinggal lagi safar untuk melanjutkan dakwah. Balik-balik sudah dewasa. Sudah mulai beranjak dewasa. Kemudian pergi lagi. Balik lagi sudah punya istri. Ditanya istrinya. Istri ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur sama suaminya. Suruh ganti. Suruh mempertahankan. Nah, dalam salah satu momen pertemuannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini, beliau sampaikan mimpinya. Ya. Dan mimpi oleh para nabi itu adalah wahyu. Coba sebutkan di sini. Ya bunainya. Ya. Berarti ada khitab, ada percakapan antara seorang ayah dengan anak dengan panggilan sayang. Ya bunaya, wahai anak kesayanganku. Wahai apa? Nah, dalam bahasa Jawa apa ya? Tole gitu ya. Panggilan sayangnya apa? Anakku, ya, putraku yang aku sayang ya. Itu anak yang pertama kali. Yang setelah ditunggu sekitar 99 tahun. Ya. Jadi berharap memiliki keturunan, beliau itu sampai apa? 99 tahun. Ketika sudah mulai beranjak dewasa, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Maka apa yang ditanyakan? Fangzur madza tara, wahai anakku, coba kamu lihat. Fangzur, lihatlah. Apa pendapat? Bagaimana pendapatnya? Qala ya abati al-ma tu'mar. Wahai ayahku, wahai abahku, abati. Abati juga panggilan saya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, panggilan untuk sebutan seorang ayah apa? Abi. Ya walidi. Nah, ini ya abadi. Wahai ayahku. Wahai ayah yang kucintai. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas salih. Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayah. Lakukan, itu perintah Allah. Tapi lihat, dalam urusan seperti ini yang berkaitan dengan kemaslahatan anaknya, seorang ayah minta pendapat kepada anaknya. Dicontohkan begitu indahnya komunikasi keharmonisan rumah tangga. Orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya. Dan inilah pendidikan dalam Islam, jamaah yang dirahmati Allah. Maka solusi ya, dalam rumah tangga, solusi dalam setiap permasalahan apapun kembalinya adalah kepada pendidikan. Semua ini tadi intisari dari apa yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini, musyawarah ya. Musyawarah itu satu. Musyawarah itu adalah salah satu prinsip dalam Islam ya yang diperintahkan untuk kita semua dalam berbagai macam perkara. Ya, termasuk juga dalam urusan rumah tangga. Sudah ada contohnya? Sudah ada dalam Al-Qur'an. Sudah ada perintahnya? Ada perintahnya. Ada contohnya dalam hadis? Ada. Dari sahabat? Ada. Sudah, yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hubungan rumah tangga itu kan terdiri dari rukun-rukunnya. Maka melibatkan suami, istri, anak ya dan seluruh anggota rumah tangga ini adalah bagian dari sebuah tujuan yang mulia. Maka ku angkusakum wa ahlikum naro, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu mengharuskan satu rumah tangga ini memiliki visi misi yang sama. Dari visi misi itu kemudian lahirlah keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang akan kembali maslahatnya untuk keluarga itu dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an ya, tidak hanya urusan ya perkara-perkara nanti bagaimana kemudian ya ketika di esok hari, di masa yang akan datang mereka bagaimana rizkinya, tidak. Ketika disebutkan terkait dengan urusan rumah tangga, yang dipesankan dalam Al-Qur'an adalah bagaimana menjaga rumah tangga ini agar rumah tangga ini utuh semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim syai'. Adapun orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanannya oleh anak-anak mereka, oleh keturunan-keturunan mereka, ya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ketika mereka wafat dalam keadaan beriman, dikumpulkanlah kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi misi hidup keluarga ya ingin kita tekankan pada kesempatan ini adalah semuanya kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal seperti ini digadaikan dengan alasan apapun. Maka memilih calon menantu,
memilih calon pasangan, ya, memilih calon istri suami ini sesuatu yang tidak boleh menjadi hal yang diremehkan. Satu akidah, satu keyakinan, satu prinsip, ya, satu visi dan misi. Karena semuanya apa? Membina rumah tangga ini bukan hanya untuk sekedar mencari kesenangan saja. Maksud tanassul, ya, maksud syariah dari menikah itu adalah meneruskan keturunan yang mereka nanti kembali kepada tujuan diciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari, ya, kita jaga musyawarah, hidupkan musyawarah untuk mufakat, ya, dalam rumah tangga, dalam keseharian kita bersosial, dalam lingkungan bekerja, dan dengan siapapun, ya, kedepankan musyawarah. Dan musyawarah ini satu hal yang sangat menentukan dalam komunikasi, ya. Baik buruknya komunikasi ini juga tergantung baik buruknya musyawarah. Karena kalau tahu dengan bagaimana fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Saya tutup dengan ayat ini, kalau bukan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anda wahai Rasul kemudian berlemah lembut kepada umat, maka, ya, kalau Anda berbuat yang keras, yang bersikap yang kasar, lang faddu min haulik, mereka akan lari semua. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amr, dan mintalah musyawarah. Kalau ini berlaku kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana dengan keluarga? Orang yang paling menjadi tanggung jawab kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang menjadi, ya, bawahan kita, ya, yang kita pimpin, anggota keluarga kita. Maka pesanlah yang terbaik, ya, berikan nasihat yang terbaik kepada istri Anda, ya, berikan masukan yang terbaik kepada suami Anda, jagalah kehormatannya, dan satukanlah visi dan misi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kemudahan bagi rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang satu tujuannya, orientasinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.